Kalau Mas Benny kan tak kenal maka tak sayang. Kalau saya tak sayang dulu baru kenalan. Semalam ada keserang datang. Iya. Ternyata jawabannya halo, Soib EDC TV. Ketemu lagi, kita mampir ngopi di Taman Sari Jogoloyo. Siang ini kita di EDC TV bertemu kembali. Kita kedatangan tamu yang spesial. Ini di samping saya ini sudah ada Mas Wendy. Ya. Bukan jagur. Kenapa? Bukan jagur ya. Bukan jagur. Bukan jagur, bukan juga ada juga banyak Wendy di sini ya. Di Pharma ada juga ya kita. Wendy bukan jagur, tapi lucu juga loh Mas Wendy. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Terus gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Ya. Di tengah musim yang Nggak menentu. tidak menentu. Masih Kemarin hidup sehat. habis panas, tiba-tiba sekarang hujan terus. Iya, panas dingin. Panas dingin. Terus tetap pokoknya. Tetap semangat. Semangat. Harus tetap terus. semangat. Iya. Mas Wendy ini kalau teman-teman kalau belum tahu kenapa kok Mas Wendy yang datang. Mas Wendy ini pengetahuan kita yang habis kita cari-cari ini, Mas Wendy itu ternyata adalah salah satu marketing yang ulung juga ini. Sedangkan apa ya, di dunia bisnis atau di dunia yang sangat cepat seperti saat ini, proses marketing itu kan sangat dinamis sekali, Ya. sangat mudah berubah tergantung pasar. Ada perang sedikit di sini kita berubah, ada apa sedikit berubah, tiba-tiba kemarin COVID berubah lagi gitu. Lah Mas Wendy ini teman-teman, kalau teman-teman dan teman-teman harus tahu, Mas Wendy ini salah satu orang yang berkecimpung di dunia marketing tadi, bisnis tadi. Ya. Gitu ya Mas Wendy. 21 tahun. 21 tahun. Iya. 21 tahun. Baik. Kelihatan sepuhnya ini berarti. Itu hampir menyamai umur saya baru 20 tahun ya. 21 tahun. 21 tahun dengan berbagai macam produk yang pernah saya tawarkan ke Yang benar influencer ya, mulai provider, perbankan, WC, makanan minuman, dan terakhir ini saya ada di Mojo Trust. Terakhir di Mojo Trust. Iya ini. Oh iya. Dulu pertama kali mengidentifikasi diri aku ini marketing itu, tahunya di mana? Apa tiba-tiba muncul, apa dulu sukanya sekolah itu misal mak comblangin temennya mak ya kasarnya mak yo no kancane Marketingnya dhisik. Itu apa gimana maksud? Sejak sekolah memang saya sudah terjun di dunia entertain, saya musisi lah. Oh, Ya, iya. sempat berkecimpung di Ngeband dunia juga ya? musik, ya. Saya pegang gitar. Saya kira pegang piano. Jadi kita sudah terbiasa menjual diri. Sebelum menjual produk kita menjual diri. Menjual diri ya. Agak enak sih. Kita jual diri dulu, Oh. dikenal orang. Betul. Baru ketika orang kenal kita, otomatis produk yang kita jual akan semakin mudah. Karena kita sudah dikenal. Kita jualan apa aja akhirnya kan Berarti punya pasar dulu kasarnya. punya pasar dulu kita. Kok bisa tahu kepikiran aku harus terkenal dulu nih sebelum jualan gitu, apa gimana? Kalau itu kita ngalir sih. Ngalir. Dunia sales itu kan intinya sales itu harus satu syaratnya. Apa Mas? Urat malunya harus putus dulu. Oh. Karena tidak menutup kemungkinan kita datang ditutup pintu. Oh iya. Ya. Kita juga pernah Tutup mana? Nah, di mana itu tak Mana? Tutup mana ya. Aku gimana kena mana gitu. Dan ini pengalaman saya juga ketika saya berkecimpung di dunia provider. Itu saya masuk perumahan, dijemput satpam, suruh keluar. Karena ada warga yang lapor karena aktivitas saya dan tim dianggap mengganggu. Kenyamanan. Iya. Jadi sales larang masuk. Kalau kita Biasanya udah down, pemulung selesai. pengemis jarang Si masuk. sales. Ini ditambahin sales jarang masuk. Bisa kok di perumahan mana dibaca lagi bisa. Ada tambahannya sales. Ya, ini di luar kontrol ya, di luar mulus sekali. Iya. Terus. Ya itulah tantangan. Jadi ketika kita ada tantangan, kalau kita down, kalah sebelum tanding, rugi kita.
Kita datang ke tempat situ aja udah mengeluarkan tenaga kok, minimal bensin lah. Minimal bensin, betul. Kalau terus kita keluar tangan Tanpa kosong, ada hasil, tangan kosong, rugi. jemput satpam malah enak dibonceng kan. Suruh keluar perumahan, oke cari Satpam. perumahan lain. Di kantor satpam, satpamnya kita selesin sekalian. Mudah-mudahan Pak Satpam melihat podcast ini ya. Itu pernah segitunya ya? Iya, 2 kali. 2 kali. 2 kali. Dan itu itu waktu di awal-awal merintis dulu apa gimana? waktu kita memperkenalkan provider baru, provider internet baru. Kalau Wifi, memang rumah. sulitnya apa kendalanya? Pasti kan memang untuk produk baru itu pasti ada tantangannya tersendiri. Iya. Gitu. Produk baru itu kan kita harus branding nama dulu. Minimal katakanlah trust lah sekarang ya saya jual. Oh, trust itu. Banyak yang belum mengenal. Lah itu tanggung jawab kita sebagai sales untuk memperkenalkan produk yang kita jual. Oh, gitu. Nah, kalau mereka langsung kita tawarin ujuk-ujuk saya tidak kenal jenengan, langsung saya tawari ini trust. Orang pasti kok maksud banget. Tapi kalau kita udah kenal, tak kenal maka tak sayang kan gitu. Otomatis lebih mudah kita masuknya. Kita kenalan dulu. Awalnya tidak kenal. Begitupun dengan Taman Sari saya dulu juga belum kenal. Tapi karena saya masih akhirnya ada yang mengenalkan, saya masuk ke sini saling tanya apa sih yang bisa kita buat bareng di sini. Akhirnya kita muncullah beberapa event di Taman Sari. Ada senam, ada lomba band, ada pop singer dan seterusnya itu. Awalnya dari tidak kenal dulu, tidak mau dulu, tidak tahu dulu. Akhirnya jadi mau dan tahu. Mau tahu akhirnya kan. Dan akhirnya sampai sekarang silaturahmi terjadi termasuk dengan edisi TV ini. Nah, kalau saya kebalik, kalau Mas Beni kan tak kenal maka tak sayang. Kalau saya tak sayang dulu baru kenalan. Makanya sering kumpul Satpol PP. Penggerebekan. Kalau di apa namanya dulu pasarnya kan berbeda. Misalnya kalau dulu mungkin di internet atau di provider yang pasarnya mungkin anak muda, terus ketika beda produk lagi pasarnya mungkin lebih luas atau mungkin segmen tertentu, usia-usia tertentu. Itu cara mengatasi hal seperti itu gimana tuh? Mapping sih pertama. Mapping ya. Mapping, termasuk mapping area dan mapping sasaran kita. Siapa yang akan kita sasar? Di daerah situ siapa yang akan kita sasar? Kita mapping dulu. Apa yang kita jual? Nah, kalau dulu di perusahaan yang sebelumnya, otomatis saya harus benar-benar mapping sangat ketat sekali dan kira-kira saya dapat hasil apa di situ. Tapi kalau dengan komoditi yang saya jual sekarang, orang nggak mungkin nggak butuh minum sudah. Jadi mapping saya lebih ke sebar jaring dulu, tarik siapa yang kena. Nah, yang kena inilah yang akan kita prospek lebih dalam lagi seperti itu sih. Dan dia harus betul-betul tahu produk knowledge-nya. Ya. Ini ya seperti itu. Kalau mapping nih, instrumennya apa aja kalau mapping? Mapping itu dicari apanya Mas Ibu? Kesesuaian sama produk kita sih. Produk yang kita jual, katakanlah sekarang ini air nih. Otomatis yang kita sasar dulu adalah yang daerah panas otomatis ya. Betul. Pertama, kalau menurut saya ini tadi ini ya. Sahara. Ya kita tidak nutup kemungkinan untuk di tempat-tempat yang sejuk juga. Iya. Tapi karena kebetulan saya ini kan sudah lama berkecimpung di dunia entertain, yang saya sasar pertama pasti Horeca tuh. Pasti? Hotel, restoran, kafe, dan tempat-tempat hiburan lainnya. Hiburan loh ya. Hiburan. Iya, puskesmas. Nah, pusat kesenangan mas. Iya. Di puskesmas juga kan masuk. Iya masuk. Karena kita kesehatan. Produk kesehatan juga. Bisa dibilang produk kesehatan juga gitu ya. Iya. Kan air murni itu kan menyehatkan. Air murni. Kalau Mas Mendy ngomong air murni berarti ada air yang nggak murni. Nah, air yang nggak murni itu kan bisa saja dicampur gula, kopi itu juga kan air nggak murni. Iya, tinggal lihat gula yang seperti apa. Seperti apa gitu ya. Iya, terus air putih yang mungkin ada kandungan lainnya, katakanlah apalah nanti dikasih pemurni atau apa. Bisa ya? Bisa. Jadi karena saya baru tahu ini. Ternyata air itu enggak semua. Air itu banyak macamnya juga dan air yang baik untuk kesehatan itu yang seperti apa sih? Kan pasti ya air yang
pH-nya seperti apa, kan seperti itu. Terus Iya, iya. air yang kandungannya seperti apa. Itu sebenarnya masih jadi perdebatan sih sebenarnya kalau itu. Bahkan kita ambil konsep air murninya itu karena apa? Air murni itu kan pasti akan memperingan kerja ginjal. Betul, karena ginjal mungkin tidak terlalu banyak untuk memilah-milah mana yang harus Iya, dibuang. sekarang kan banyak kasus nih usia masih muda-muda. Kalau kita kan sudah muda. Iya, Nah, sudah muda. teman-teman yang usianya masih Sudah muda, ya, masih muda. itu banyak yang kena gagal ginjal. Ah, itu benar. Nah, salah satunya kan dari minuman kemasan. Apapun itulah. Mungkin kandungan gulanya atau mungkin Kimianya. kandungan yang ada di dalam situ, Iya, entah kimianya apa kan. situ, Iya. Makanya kan Betul. kita tenaga kesehatan pasti menyarankan konsumsi air putih minimal 18 hari lah. Air putih yang gimana ini yang harusnya Iya. kita istilah apa DOJI lah Ah, untuk kesehatan itu yang seperti apa, yang Iya. disarankan dokter seperti apa. Seperti itu. Jadi air putih banyak sih. saya tertarik tadi Mas Bendi bilang air yang diberi pemurni. Nah, setahu saya namanya air itu biasanya kan dimurnikan. Jadi dia dipisahkan dari unsur-unsur yang tidak murni, yang tidak bersih kasar seperti itu, sehingga dia murni. Nah, kalau air dikasih pemurni ini kan memang ada yang seperti itu atau yang bagaimana, Mas? Ya, kalau air itu kan dari mata air sumbernya. Sumbernya itu kan macam-macam ya. Ada dari sumber mata air pegunungan, Air ada hujan. yang dari air hujan, ada hujan terus Ada hujan. disuling dan diproses sedemikian rupa, terus ada Air yang tanah gitu ya. air tanah yang dibor. Dibor. Ya, yang itu juga kemarin. ada semacam Diam loh, yang kemarin doanya nanti itu Bapak aman ya? aman ya, ada apa ya? asal kita iya, main iya. aman aja Oh lah. iya sih. Jadi Karena kan memang itu kan juga. berpengaruh terhadap hasil juga. Oh, Kalau mata air murni hasilnya seperti apa, kalau hasil dari ngebor seperti apa, hasil yang ditambahin zat kimia atau seperti apa, efeknya ke tubuh itu masing-masing ada sendiri. wih, Seperti gitu. itu sih. Wah, tambah menarik ini ngomong masalah air. Berarti kalau apa namanya? Kita tahu biasanya air kan air mineral gitu kan. Iya. Mineral dengan kandungan mineral seperti Ya, itu. kandungan mineral magnesium. Iya, ada zat besi, zinc, ada besinya, dan iya, dan lain-lain. seterusnya. Itu kan biasanya yang kita tahu ya minum air ya air gitu. Apalagi kita percayanya kalau air sudah dalam kemasan ya pasti bersih, pasti karena baik gitu. memang prosesnya mereka steril banget memang. Memang harus seperti itu. Iya, apapun mereknya pasti steril airnya. Karena mereka masing-masing brand itu pasti punya standar masing-masing nih. Nah, kebetulan kalau kita di Trust ini kita berkecimpungnya di jenis air demineral. Oh, nah ini loh teman-teman. Langsung Jadi ada air mineral, ada air demineral. Oh, ternyata beda. Beda. Ada perbedaan di situ. Wah, ini enggak banyak orang tahu ternyata ada air mineral Dan ada air demineral. demineral. Iya. Jadi Itu kalau maksudnya seperti apa itu? kalau air mineral kan yang kita tahu di Yang banyak kalangan luas kan ada Tumpeng. kandungan es krim mineral ini gitu ya. ya. Ada yang agak pahit-pahit gimana gitu. Nah, kalau air demineral ini kandungannya kan mendekati H2O murni. H2O murni. Iya. Murni. Yang membedakan H2O murni dengan yang lainnya? Kandungan yang di dalam itu kandungan mineralnya kita sangat sedikit sekali. Oh, sangat sedikit. Bukan tidak ada tapi sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Kalau air murni jelas tidak ada lah. Ada dengan proses itu ada, tapi kita ada standar untuk air mineral ada TDS-nya di bawah 10. Sedangkan kita di uji tes kita TDS di bawah 10. Wah, ini TDS-nya apa ini? kandungan mineral terlarut yang di dalam air. Oh, iya iya. Jadi kalau kita ada di angka 3 sampai 5. 3 sampai 5. Iya, kemurniannya. Emangnya kalau yang umum atau yang lain yang air mineral itu kandungan TDS? Kalau air mineral itu pasti di atas 10. Pasti di atas 10. Pasti di atas 10. Dan itu ada alat pengukur sendiri lah yang mengukur itu di laboratorium itu pasti ada. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau Jadi lebih seger nih. lebih seger. Lebih seger. Ah, ini kan ada yang pernah bilang nih, minum air ada manis-manisnya. Kalau saya ada asin-asinnya, berkeringat kata-kata. Campur debu knalpot sama. Maksudnya yang ada manis-manisnya itu apa? Ini juga air di mineral itu atau gimana?
Atau Kandungan bener nggak air mineral itu sih. manis? Kadang-kadang kita minum nggak manis-manis juga, nggak ada manis-manis juga, biasa aja gitu. Ya ada kandungan mineral di situ karena air mineral mereka mainnya. Jadi air mineral itu baik juga, Baik juga. baik juga. Hmm. Jadi kita ndak bisa mendiskreditkan kalau air mineral itu pasti jelek, air mineral itu pasti bagus atau sebaliknya ndak bisa. Iya. Karena masing-masing ada plus minusnya sendiri Hmm. juga kandungan. Katakanlah kalau kita minum air dengan pH yang agak tinggi ketika kondisi tubuh kita sedang tidak fit itu malah bagus. Kalau kondisi tubuh tidak fit, Ya, minum air yang dengan pH agak pH tinggi, agak ya tinggi, itu malah bagus karena malah untuk proses bagus. penyembuhan. Seperti itu. Tapi Oh. kalau kondisi tubuh kita fit, kalau kita minum mengkonsumsi air yang pH-nya tinggi, otomatis ya nggak bagus juga dong efeknya. Kondisi tubuh kita Oh. normal kok. Nah, Kalau makanya kita pH harus tinggi pakai itu berarti pH. asam ya? Iya, pH tinggi asam. lebih ke asam. Lebih ke asam. Kalau pH-nya kita kan pH darah, pH netral nih 7 Hmm. nih. Jadi ketika Kalau tubuh diminum itu dalam kondisi tubuh fit, kondisi apapun netral, oke, netral nggak oke lah masalah. Mas semua. Berarti, Seperti itu. oke, berarti kondisi tubuh juga mempengaruhi. Mempengaruhi, termasuk ketika dengan agak flu nih. Kalau minum air mineral pasti ada pahit-pahitnya gitu. Oh, emang kalau pas lagi fit nggak ada pahit-pahitnya? Oh, enggak ada, segar dong. Kalau di mineral. Berarti lidah itu bisa menyaring, merasakan kondisi tubuh seperti apa, asam Betul. atau basah itu dia, itu masuk ada reaksinya sendiri gitu ya? Ada reaksinya sendiri. Oh iya. Itulah. Hebatnya ya. Pahitnya dari mana ini? Pahitnya Saya jadi dari kehidupannya jenengan yang pahit ini. tahu aja. Dari ini loh, dari Auranya itu. auranya itu loh ya. Ya Oh, seperti gitu. itu jadi. Waduh, ketahuan. Jadi ternyata banyak pengetahuan tentang air nih sebenarnya yang bisa kita ulik di pendidikan tentang air. Makanya kan Lah. kita lagi getol-getolnya lagi untuk Oh, mengedukasi tentang air yang bagaimana sih yang sesuai kebutuhan kita seperti itu. Lah, ini kembali lagi ke proses tadi, keilmuannya jenengan yang mungkin kita tahunya Mas Wendy ini, kalau dari apa namanya secara background gitu ya, Ya. seharusnya lebih mudah dong. Kalau mungkin dulu apa namanya di produk-produk yang segmented gitu, Ya. terus sekarang kita berubah ke produk yang lebih All segmen, luas, all segmen gitu, bisa masuk nih kita. seharusnya lebih Lebih mudah. atau lebih banyak tantangan justru. Tantangan kita hanya di brand aja sih. Karena kan ketika kita menawarkan air dalam kemasan nih, pasti tertuju ke salah satu brand yang sudah lebih dulu dari kita. Oh iya. Dan orang jualan air merek brand apapun pasti disebut itu. Oh iya betul. Nah, itulah tantangan kita untuk gimana sih saya bisa menggantikan mereka. Saya minum kijang gitu ya. Iya. Gitu. Kijang-kijangnya kan. Nah, itu tantangan kita sebagai sales ke arah situ. Ke arah situ. Sambil kita juga mengedukasi kelebihan kekurangannya kita apa. Insya Allah kalau kekurangan kita masih bisa tertutupi, kelebihannya inilah yang harus kita tonjolkan sih sebenarnya. Karena kalau air mungkin selama tidak tercampur dengan lain-lain, saya rasa aman-aman saja. Sama, Iya. wah mau bantu ya, Iya, mau aja kan dulu. Campuran micin setengah kilo. Nah, itu beda lagi. Campuran apa juga bebek gitu misalnya. Lah itu baru bebeknya ini yang bikin masalah. Tapi kalau air mineral gitu bisa menetralkan tubuh juga dari racun tinggi itu atau Bisa. gimana? Atau mungkin dampaknya lebih bagus daripada air mineral, atau saya nggak tahu seperti apa kira-kira. Kalau air mineral ini kan kita bisa meluruhkan toksin yang ada di ginjal sih. Makanya jargon kita kan sayangi ginjal Anda kalau di produk kami. Jadi udah diklaim dengan, gitu ya, memang iya, betul-betul. dan itu sudah diuji klinis juga. Makanya berani. Ya, dan beberapa rumah sakit juga sudah menggunakan produk kita. Oh. Ya berarti produk kita lulus Sudah dong. terbukti. Nah, iya. Kalau saya tidak salah dengar juga sempat ada cerita kalau memang sebetulnya awal mulanya produk Mas Wendy yang sekarang ini Trust ini itu dulunya pernah ada katakanlah success story gitu Success story, betul. dari sang Owner kita. penemu, sang Iya. owner yang merasakan perbedaan manfaatnya dari Iya. itu seperti apa sih Mas? Jadi beliaunya ada permasalahan di ginjal sih. Oh. Ini juga saya dapat success story dari rekan-rekan. Ada permasalahan di ginjal dan disarankan untuk mengkonsumsi air murni, air putih. Itu akhirnya
setelah melalui riset dan lain-lain, ketemulah mata air yang kita gunakan sekarang sebagai sumber bahan bakunya. Oh, kenapa itu? Maksudnya setelah minum air di mineral atau air murni ini, kondisi tubuhnya semakin membaik. Semakin membaik di kondisi ginjalnya dan Hmm. alhamdulillah sampai sehat. Terus akhirnya berbagi kebaikan lah kita. Sebelumnya untuk kalangan keluarga, kalangan sendiri. Oh. Ternyata semakin banyak yang merasakan manfaat dari trust ini melalui proses itu. Akhirnya mulailah kita ke food industry dulu. Berawal dari yang kecil dulu dong. Oh. Dari kecil kita naik ke CV. Mm-mm. Super itu. Terus naiklah ke PT, akhirnya keluarlah produk Mojo Mojo Trust. Trust ini. Jadi kita berbagi kebaikan, berbagi kesehatan untuk semua. Asik. Melalui air. Untung cowok, lek cewek aku gebet. Nah, kadang juga Menggoda. tergantung situasi dan kondisi juga. Oke. Berarti awal mulanya memang untuk kalangan sendiri, untuk Ya, keluarga. sebenarnya gitu. untuk kalangan sendiri. Sebetulnya awalnya. Tapi karena memang apa namanya mungkin banyak merasakan manfaat orang Iya. sekitar, akhirnya di Hanya bawa ke kemana-mana, sekitar Hmm. banyak merasakan, akhirnya apa Oke. salahnya kita berbagi kebaikan dan berbagi kesehatan ke banyak orang. Iya. Nah, terus ini kan otomatis apa namanya persaingan kan sangat ketat sekali ya. Sangat ketat. Karena untuk saat ini mungkin bahkan mungkin di wilayah tertentu ada produk lokal tertentu, Ya, di tuh. wilayah tertentu ada produk tertentu. Lah, untuk mendobrak seperti itu, Mas Mendy gimana ini? Kalau untuk mendobrak Kiat-kiatnya. produk-produk kompetitor, Otomatis otomatis saya harus mapping untuk harga sih, harga kompetitor. harga kompetitor. Ya, ada kompetitor. Terus siapa sih yang terkuat di situ? Nah, apa sih kelebihannya? Sambil kita juga brand awareness kita juga harus kuat dulu. Tadi yang sebelumnya enggak tahu jadi tahu. Nah, misinya marketing kan itu. Yang awalnya enggak tahu jadi tahu, yang awalnya Yang enggak tahu. mau jadi mau. Oke, betul. Jadi gimana caranya? Ya saya harus cari orang dulu siapa yang saya kenal di situ. Oh. Untuk kita edukasi dulu nih. Betul. Nah, Betul. termasuk edukasi. rekan-rekan perwakilan dari MPG, Buis. Oh iya, ini teman-teman. Awalnya juga enggak tahu, akhirnya jadi tahu. Yang awalnya enggak mau dan Jadi beliau adalah ketagihan. iya, dan Itu ya, Bu, akhirnya ya? beliau berpaling ke trust setelah menggunakan merek yang legend itu. Bahkan sempat meninggalkan apa namanya seperti sistem penjualan produk yang lama berganti yang baru dan Agar bisa jualan teras. Istimewa. Betul desa kasarannya Jadi ini. kita benar-benar harus mengedukasi juga rekan-rekan Iya. retail juga Agar agar ketika menawarkan produk kita nggak ragu-ragu. ragu juga Sudah dan punya sudah posisi membuktikan gitu ya, sendiri ya. sudah membuktikan Meskipun secara brand kita masih belum begitu tinggi benderanya lah. Tapi insya Allah habis ini pasti tinggi benderanya setelah adanya kita podcast Kalau bersama. saya lihat tinggi lah sudah Mas. Saya tahu trust ini kalau saya tidak salah ingat itu sudah sekitar 2025. Ya, sekitar 15-16 tahun yang lalu kayaknya. Cuman karena mungkin informasi tidak sebanyak ini sekarang Ya. gitu ya. Jadi mungkin kalau nyari tahu dulu perbedaannya itu apa masih sulit. Tapi kalau sekarang karena Sekarang kita juga edukasi ada tadi, website kita juga ada website. ada bisa ada di situ apa namanya apa aja manfaatnya apa kan manfaatnya apa aja tuh. Mudah diakses. Sudah bisa diakses, termasuk untuk kita mau mempertanyakan keagenan atau mau tanya ketersediaan di mana aja, kita sudah ada link Halo Trust. Bisa tanya apa aja di situ. Halo Trust. Halo Trust. Yang kemarin ramai itu bukan? Halo boleh. Bukan. Bukan teman-teman. Ini apa namanya ya untungnya berbeda. Berbeda ya. Gitu. Ini ada yang mau masuk enggak? Enggak ada. Oh, benar. Ya sudah. Enggak apa-apa. Kita kembali lagi. Sebentar, ini kenapa? Oh, isu-isu terkini. Oke. Kalau misalnya gini, cuaca lah misalnya. Sebetulnya kalau air itu bisa untuk menguatkan ini nggak sih Mas? Antibody gitu nggak sih? Maksudnya orang kekurangan cairan gitu kan, apalagi habis panas gitu ya, terus hujan gitu kan. Terus di suasana hujan yang dingin, kan orang mungkin cenderung lebih sedikit konsumsi air gitu. Itu kira-kira bagaimana? Kalau kita bisa lihat itu kadang-kala ketika hujan nih, orang males minum nih. Nah, makanya. Nah, ketika kita males minum, tapi cenderung sering buang air kecil. Iya juga kayaknya. Iya kan? Iya. Nah,
indikasi kita dehidrasi Itu atau kan ironis kan. iya, Heeh. itu nanti di urin kita kan ada warnanya, tingkatan warnanya, ada dehidrasi berat, dehidrasi ringan, normal seperti apa. Nah, itulah yang perlu kita butuhkan di situ adalah konsumsi air murni itu sebenarnya untuk menggantikan cairan tubuh kita melalui urin. Dirasakan sendiri aja kalau kondisi kita kedinginan, sakit panas lah, kita kondisi kita lebih cenderung lebih sering buang air kecil daripada berkeringat. Makanya kalau orang dulu sakit pakai baju biar berkeringat, sama aja sebenarnya Sama mengeluarkan aja. cairan itu sakit itu lah. Padahal intake masukannya Maksudnya nggak ada. kurang, nggak Makanya itu ada. kita harus cukup lah. Jangan Oh. ya di mana-mana kalau ya berlebih pasti jelek lah. Kalau cukup air yang kita konsumsi, insya Allah segera pulih, cepat pulih gitu. Air Itu ya. pulih. Asal jangan air yang ditambah rasa, ditambah. Oh, betul. Itu kan Yang efeknya nanti ketambahan akhirnya alkohol 35%. itu air jahat itu, ini jahat gitu. Masa Yang putih ya. Yang putih. Iya. Sama-sama putihnya Sama-sama soalnya. putih cuma kandungannya Kandungannya berbeda. Iya. Oke. Kalau itu mini jahat, nah solehot. Kalau kita ini kebetulan air murni, Soleha. Soleh. soleh. Oke. Kalau air murni menyehatkan. Kalau yang air nggak murni berarti nggak sehat, Mas. Kalau ada pertanyaan gitu gimana? Kalau air murni menyehatkan, Heeh. air yang nggak begitu murni menyehatkan. Efeknya apa dulu? Kandungannya apa dulu? Kita harus detail di situ. Dari sebelum kita mengklaim segala sesuatunya, kandungan di dalamnya itu apa sih? Yang dibutuhkan tubuh apa sih? Kan seperti itu. Kalau yang selama masih di batas standar kesehatan sih oke lah. Asal nggak tiap hari kan kayak kamu dino kak opo kan biasanya seperti itu kalau orang Jawa nyeteng. Tapi kalau yang air murni itu pasti karena apa? Tubuh kita 70% dari cairan. Dari cairan. Cair. Awalnya kita juga dari cairan juga, tuh kita dari mana asalnya? Iya. Iya. Dari mana ya? Iya. Otomatis kita harus mengkonsumsi air untuk menyeimbangkan metabolisme tubuh kita. Termasuk darah kita itu kan ketika air murni itu kan ada kandungan H2O kan ada oksigen juga. O2 juga toh. Itu kan O2 itulah yang dibutuhkan sama darah kita agar darah kita tetap segar, sehat. Salah satu kan kenapa H2O itu tadi kan di dalam air murni itu ada kandungan oksigen yang cukup untuk menyeimbangkan, menstabilkan kondisi tubuh kita. Yang 70% terdiri dari air itu tadi. Jadi kita tidak boleh kekurangan air, kan kekurangan air namanya dehidrasi dan pasti ngefek kemana-mana sih kalau dehidrasi. Tingkat konsentrasi menurun, tingkat kesadaran menurun, apapun menurun. Kulit keriput, Iya. Itu kan karena cairan. Makanya untuk generasi Gen Z yang sekarang itu rata-rata minumnya yang berperasa semuanya. Betul. Itulah kenapa banyak generasi sekarang yang sakit sebelum waktunya. Iya. Karena aware-nya terhadap air itu tadi mereka anggap sepele. Makanya kita juga sedang membangun edukasi pentingnya air untuk tubuh. Banyak sih beberapa sekolah sudah kita hubungin untuk bikin seminar seputar air. Untuk mengedukasi juga sambil short selling juga otomatis kan kita sebagai penyelenggara. Iya. Terus ini mungkin rata-rata ini salah satu yang mengganjal gitu, bukan mengganjal juga sih, yang jadi pertanyaan Gen Z mungkin ya, terutama yang muda-muda. Kalau yang sudah memahami mungkin enak aja minum gitu. Tapi kalau yang masih muda kadang-kadang di mineral kadang-kadang pahit. Nah, itu gimana tuh cara mengedukasi supaya orang nih enggak apa-apa pahitnya ini tuh adalah kasarnya obat gitu, atau itu adalah indikasi bahwa tubuhmu kurang ini gitu justru gitu. Ya, makanya itu gimana? Perlunya untuk pengenalan produk, edukasi, terus awareness terhadap kesehatan kita itu dimulai dari mana? Dimulai dari usia Gen Z itu yang sejak dari kecil mungkin terbiasa mengkonsumsi minuman jadi lah, mengkonsumsi makanan ya jajanan di sekolah seperti apa sih sekarang? Banyak yang micin, makanya ada sebutan generasi micin dan lain-lain. Itu mereka
yang harus kita awareness. Makanya kita lagi getol-getolnya ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan produk, sekaligus kita kasih edukasi, seminar-seminar seperti itu. Kayak kita kan sudah ada kerjasama dengan Universitas Jember, Politeknik Universitas Jember juga. Oh. Ada beberapa sekolah di Jombang juga yang sudah pakai kita, termasuk popsisnya pakai kita edukasi untuk airnya dan juga untuk kewirausahaannya, siswapreneurship lah istilahnya. Nanti Oh. arahnya ke sana sih kita. Jadi untuk Berarti sehatnya dapat, cuannya entrepreneur dapat, pelajaran untuk gimana sih memasarkan masuk. produk, gimana cara tantangan ke depannya kan. Kita generasi entrepreneurship diharapkan seperti itu kan sama Generasi pemerintah alpha lah yang kita ini sekarang. kan Iya. yang harus alpha. Nah, jadi nggak harus kita kerja berseragam ikut orang lah. Kalau kita sudah bisa produk tersendiri seperti teman-teman dari MBG ini, tanpa seragam, libur diatur sendiri, Iya. capek nggak buka, Berangkat oke, nggak berangkat oke. iya, gitu ya. rekreasi Rekreasi. oke. Sewaktu-waktu Iya, dan duit habis kerja mana? iya, awalnya juga gitu kan. dari sesuatu yang belum dikenal jadi dikenal kan akhirnya. Jadi disayang malah. Jadi disayang. Makanya rekan-rekan ini kami undang ke sini juga untuk mungkin ada yang perlu ditanyakan ke kita atau tentang produk yang kita tawarkan, yang kita jual ke beliaunya. Jadi kita fair lah di sini, kita lebih terbuka lah di sini untuk itu. Oke. Ini ada yang mau masuk nih kayaknya Mas Wendy. Ada yang mau lewat ini. Wah, tak ting tang ting lah. Bintang tamu. Oke. Halo. Oh, ya. Apa ini? Ini ada jamuan. Ada jamuan. Wes. Awas jatuh. Wah. Kok tahu ini yang langsung datang endorse-nya ini? Iya. Saya trust teman-teman. Saya pernah lihat produknya ini kayaknya. Kenal nih. Saya kenal. Apa ini? Ini apa ini? Kebalik tak bantu dulu. Ini apa ini? Yang buat saya Manas. Itu boleh, itu boleh. Ini boleh buat saya. Ini buat Mas Wendy. Apa ini? Apa ini? Oke. Apa Ini sendoknya. Iya. Oke. Oke. Ini Mas Wendy. Ini apa ini? Dijelasin dulu apa ini? Jadi yang ini namanya adalah Milo Lavatus. Jadi kalau makan itu harus hati-hati. Kenapa? Meletus. Kan lagi sama meletus. Milo meletus gitu tak itu? Meletus kan ada lavanya. Itu soalnya lavanya dari Gunung Merapi. Meleleh. Asik. Ini kalau nyari gini di mana nyarinya ini? Kalau nyari gitu ya di Gunung Merapi. Gunung. Gak dibayar orang tua. Di mana ini kan? Gunung Merapi. Karena ada lavanya. Oh ada lavanya. Iya. Enggak kalau mau nyarinya di Taman Sari Jogoloyo. Oke. Tersedia. Ini boleh dimakan tak atau buat foto-foto doang ini? Nggak boleh sih. Terus buat apa lagi? Buat pajangan aja. Kayak Boleh dimakan, boleh. Kita coba. Kalau yang ini. Kalau yang ini, yang anget-anget ini. Ini Oh itu masih Anget. Oh, Iya. iya. Namanya banana choco pentis. Cukup penti. Jangan tanya artinya ya. Pentisnya ini apa? Pentisnya ini. Namanya banana choco pentis Dipen. itu bahan dasarnya dari pisang. Iya. Tanya dong pisangnya dari mana? Oh, pisangnya dari Ambon kan? Betul. Ada lagunya loh. Iya. Itu ada lagunya loh, lagu viral sekarang. Apa? Nona Ambon Picat. Asik. Boleh Wah, boleh. dimakan. Ya. Kita cicipin boleh nih. Kita review sebentar. Kalau mau boleh langsung ke Taman Sari Jogoloyo. Taman Sari Jogoloyo. Oh. Coklat nih bahan dasarnya nih. Atau pisangnya yang ditonjolkan di sini. Pisang. Pisangnya. Kan banana choco pentis. Cokonya itu. Iya. Kalau bilang harus choco pentis. Oh, ini pisangnya yang di sini nih ya. Kalau ini Milo lava meletus. Lavatus. Milo lava. Saya cipin dulu ya. Pisangnya istimewa, kerasa banget nih. Rasa pisangnya. Pisangnya. Pisang banget. Manis ya, manis. Oke. Boleh Bapak bilang dulu banana choco pentis. Banana choco pentis. Kalau ini nyoklat
creamy, enak. Enak lah pokoknya. Teman-teman kalau mau ini Milo Lavato sama Banana Pentis, Banana Choco Pentis. Banana Choco Pentis bisa ke Taman Sari Cokoloyo aja. Ini Oke. saya kayaknya cuma ngeliat aja ya. Recommended. Disuapin dong, Mas. Katanya tak kenal maka tak sayang. Sayang dulu kalau dikenal. Oke, terima kasih. Terus minumnya ini. Oh iya, minumnya ini Habis makan yang habis makan. coklat-coklat, yang manis-manis jadi Iya. pengen minum nih. Jadi minumnya biar segar. Minumnya dengan air mineral keras. Beneran Pak, bisa bikin seger. Bisa. Nanti ada sungai yang mengalir di Kita sini. coba ya. Ini bisa buat ASMR nggak ini? Denger nggak ini? Bisa. Apa sih yang nggak bisa? Teras. Rasa segarnya. Rasa pegunungan mana, Mas? Gunungan. Colotundo. Nggak salah saya kan? Nggak salah kan? Iya. Colotundo. Iya kan bener ya? Siap. Colotundo. Oke, terima kasih Kak Yuli. Oke. Terima kasih. Kita taruh dulu. Ini nih, yang kita Ini ya? keluarkan dari tadi sih sebenarnya. Ini, ya. Masih terasa beda. Memang kalau kita lagi sehat, nggak ada rasa pahitnya juga ya, betul ya? Segar malah. Seger. Iya. Ini terus kata kalau mengetahui air mineral sama mineral dari kemasannya ada nggak? Kita ada kan? Ada ya. Keterangan. Air mineral. Air mineral. Iya. Oke. Ini Seperti itu. keras, Pasti teman-teman. disebutkan di kemasannya itu. Oke. Kalau kemarin kan kita sempat viral nih, sempat yang rame. Ternyata, iya, yang rame. Ternyata ada air minum yang klaimnya dari pegunungan, ternyata nggak dari pegunungan, malah dari peginingan. Itu sebetulnya apa nggak masalah atau bagaimana? Atau terus melihat seperti itu seperti apa? Atau seharusnya ya bilang aja kalau memang air mineral nggak usah klaim pegunungan atau bagaimana menurut Mas Wedi sebagai pelaku bisnisnya? Intinya itu kalau kita sedang bisnis atau jualan, nomor satu yang kita junjung itu apa sih? Kejujuran dan keterbukaan. Itu aja sih. Saya enggak berani komen panjang lebar. Iya, kita nggak mau ngomentar Iya. itu kan dapurnya orang. Iya, Gitu ya. intinya seperti Intinya itu. seperti- Makanya kenapa kita sering mengklaim bahwa kita setiap saya memperkenalkan produk, saya pasti pertama yang saya sebutkan dulu adalah air kita enggak pernah pakai sumber yang dari pengeboran. Pasti yang pertama saya sampaikan kan itu kan. Iya betul. Saya kemarin hari ketemu juga yang sama juga. Yang saya juga. sampaikan tetap itu aja. Perbedaannya apa sih trust dengan yang lain? Saya kan pasti sebut itu. Seperti itu kan untuk kalaupun kita ada pembuktian, kita malah ngundang kita ngundang ke kantor, termasuk kita ajak ke sumbernya. Mata air. Oke, kita lanjut lagi, Mas Wendy. Siap. Tadi terpotong sedikit. Mas Wendy menceritakan bahwasannya trust Ya. membuka, bahkan mungkin yang lainnya atau pioner lah atau pelopor mungkin dari satu di antara sekian banyak brand yang memberanikan atau berani dikunjungi sumbernya oleh orang. Itu betul. Seperti apa itu? Karena kita kan dalam berbisnis kan balik lagi seperti yang saya ucapkan tadi di awal, dalam berbisnis itu yang di junjung tinggi adalah kejujuran dan keterbukaan. Fair lah. Oke. Makanya Setuju. kenapa ketika ada yang mengklaim seperti ini, kita tetap matain pegunungan klaim kita, dan kita juga siap mengundang mereka-mereka yang masih ragu akan kemurnian sumber mata air kita. Seperti itu sih Mas. Jadi kita persilahkan berkunjung ke kantor pun kita siapkan kok. Oke. Banyak dari sekolah-sekolahnya studi banding ke Studi banding. kita persilahkan Masuk ke dapurnya langsung. masuk ke dapurnya, mengetahui proses produksi mulai dari bahan baku datang, dari mata air pegunungan itu datang, kita cek dulu standar. Kalau udah standar suruh balik truknya soalnya. Jadi Pernah kita ada gitu juga? pernah. Oh. Jadi kita standar kita memang tinggi banget karena kita memang berbagi kebaikan dan berbagi kesehatan untuk semua. Kalau bahannya jelek ya kita balik gitu. Oh.
satu truk kita balikin, Itu satu tangki seperti itu. bisa dipertanggungjawabkan sama seperti itu Bisa ya. dipertanggungjawab. Jadi makanya kenapa kita terbuka, kita fair. Hmm. Eh, jelek kita bilang jelek, bagus kita bilang bagus. Jadi tanpa kita bertujuan untuk mendiskreditkan brand yang lain. Tapi Karena- inilah proses kami seperti ini. Dapurnya kita siap, kita terbuka. Monggo. Bahkan untuk apa namanya instrumen komunitasnya itu ini seperti Ya. ini bisa dipelajari Bisa ya. dipelajari Asalkan dengan tujuan baik. dengan tujuan baik. Bukan nyari-nyari kesalahan nih. Nah. Makanya salah nih lah ya. Wes. Repot rek lek ngejar Iya. itu ya. Maksudnya Seperti itu. kalau memang tujuannya baik untuk mencari ilmu, untuk mengedukasi, kita terbuka. Dan untuk pembuktian pun juga kita terbuka. Tidak ada yang kita tutup-tutupin. Dan ini belum pernah loh. Saya belum pernah dengar produk yang seperti ini gitu loh. Ya, oke lah. Ya. Oke, ini katanya mau ada mendatangkan bintang tamu dari Kayangan ini. Iya. Dari Bener- Jolotundo langsung. Dari Jolotundo, Iya. dari Jolotundo langsung. Iya, dan yang mengetahui seluk beluknya trust ini dari awal sampai akhirnya brandingnya sudah naik seperti sekarang ini. Oke, kita datang langsung Kita ya. sambut sesepuh. Iya. Nah, itu doain Mas Andi, Iya. kita Mas Andi. Ya, semoga cepat datang. Siapa ini? Siapa ini? Boleh dikenal dulu nih Pak Andi. Oke, ini ada Pak Wawan, sales manager dari PT Trust yang mengetahui seluk beluknya tadi, sesepuhnya Trust tadi ya, seperti saya bilang tadi. Jadi untuk mengetahui produk dan lain-lain, beliaunya lebih menguasai. Saksi ahli ini. Saksi ahli. Trust, ya. Seperti itu. Gimana Pak Wawan? Oke sore. Ini terima kasih nih jauh-jauh dari kita ambil dari pegunungan ini. Disertakan sama Mas Sari di sini nih. Untuk ini baju ya saya kemarin di sana pas lagi ngapain Mandi gitu. kita panggil. Lagi mandi dipanggil. Repot kali. Kumpul. Lagi ngapain tadi Pak di sana Pak? Gimana kondisi terakhir Pak Jolotundo Pak? Oke, dengan musim yang seperti ini ada kalanya memang kita kembali lagi dulu ya untuk produk kita ini kan memang dari sumber ya. Nah, sumber ini tergantung dari cuaca. Betul. Ada kalanya yang saat ini ya alhamdulillah 3 hari belakang 4 hari belakang ini mungkin di Mojokerto ataupun di sini ya alhamdulillah sore hari hujan. Nah, Nah, sehingga debit air yang ada di atas pegunungan kita ambil air ini dari Pegunungan Arjuno, Penanggungan sama Welirang. Arjuno Penanggungan Welirang. Oh, tapi masih Ya. satu komplek ya, Satu satu lingkup ya, satu kawasan. Adapun yang Jolotundo ini pemandiannya. Pemandian. Ini Jolotundo ini kalau musim pilkada ini rame nih. Buat Wah rame. Ada yang mandi, ada yang permintaan doa dan lain sebagainya. minta Lah, termasuk jadi dewan ini. aja dikabulkan. Apalagi minta sehat, terus Tak sehat. dikasih dong. Terus jadi gimana Pak? Debit yang seperti ini alhamdulillah lumayan. Hmm. Kalau ketika musim kemarau, nah debit airnya kita turun. Oh, tapi kalau debit turun gitu, pengaruh nggak sama produksi Pak? Kalau sama produksi secara kualitas kita tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh kualitas Ya. ya. Cuaca tidak mempengaruhi kualitas pada intinya. Tetap secara layak minum kita sudah dari hulunya kita untuk tingkat kejernihan kita biasanya menggunakan alat TDS. Oh, sudah Total diukur. Dissolved solid. Alat itu untuk mengukur partikel yang terlarut di dalam air. Nah, dari mineralnya tadi. Oh, di laboratorium laseran dicek laboratnya gitulah. Benar. Kandungan mineralnya tadi. Iya. Dari hulunya kita maksimal di angka 60. Dari hulunya di angka 60. Sosnya, Dari bahan sumbernya, Bahan mentahnya nih. Yang mentahnya. Oke. Sudah siap tersaji, ke hilirnya kita maksimal di 3 ppm. 3. Dari 60 dimurnikan jadi 3. Jadi 3. Wow, mantap. Semurni itu Semurni itu, proses ya. kita. Oh, iya. Jadi kita memang sudah menjaga, dari hulunya juga kita jaga. Artinya setiap kedatangan tangki itu akan kita ukur terus. Barangkali kan ada kalanya nanti ada campuran. Iya betul. Namanya kesalahan atau apa kita tidak tahu kan. Iya. Kewaspadaan itu harus dijaga. Ya. Terus dari di antara sekian banyak sumber mata air, apakah atau kenapa dipilih di Jolotundo? Ya, Kebetulan dari Jolotundo atau bagaimana? kalau dari tidak semua pegunungan itu akan menghasilkan ya, menghasilkan air. Ini. Betul.
Tidak di semua pegunungan menghasilkan air. ya Fairfire Banyuwangi. Oh iya. Nah, yang dihasilkan belerang itu. Betul. Monggo kalau mau, kalau mau diminum monggo itu. Iya. Tumpes. Pasti sembuh semua penyakit. Hilang. Penyakit kulit itu. Kalau kulit oke, kan masih ditambang sampai sekarang. Tapi kalau daleman ya wassalamualaikum. Nah, kebetulan Kabupaten Mojokerto ini dikelilingi 3 tadi, Arjuna, Tangguhan, Welirang, dan dari 3 pegunungan ini termasuk 5 terbaik di dunia. Dari Salah 3 ini satunya yang dipakai untuk pemandian permintaan Jolotundo. Itu yang dari terbaik Arjuna di dunia. Bisa di googling kok. Baru tahu Di saya. googling bisa tuh. Sumber mata air terbaik dunia apa sih? Salah satunya Jolotundo ini. Ya, Betul. untuk kita mengambil manfaatnya itu. Monggo Mas di googling Mas. Monggo Mas. Peringkat berapa nih Jolotundo nih? Itu ya. Baik. Berarti memang apa bukan suatu kebetulan memilih sumber mata air ini gitu maksudnya. Nah, kita mencoba dari pegunungan yang lain yang lagi memungkinkan adalah yang di sini di Jombang, Anjasmoro. Itu yang dimungkinkan. Paling tidak mendekati Mendekati. baik atau mendekati sama dengan Ya. Jolotundo. Sementara ya masih di lingkup jajaran pegunungan tadi. Nomor 2 di dunia. Nah, Air Zam-Zam. Nah, kita tampilkan di sini ya. Nanti keluar di sini teman-teman. Screenshot teman-teman ini. Cing. Ya. Nanti dicek asli mbak. Ya, itu. Nomor 2 terbaik di seluruh dunia. Ya. Sedikit aja gambaran. Memang gini, kita manusia 80% isinya memang air kan. Dan kita butuh mineral. Betul. Lalu mineral yang seperti apa? Nah, jenis mineral ada 2, mineral organik dan mineral anorganik. Nah, Aduh, ada tuh. satu lagi nih. Apa ini? Apa ini, Pak? Mineral organik ini adalah mineral yang matang. Manusia itu bisanya mengkonsumsi mineral organik, bukan mineral anorganik. Nah, mineral organik itu sama-sama secara kimianya itu ada kalium. Gitu. Tapi cuma sumbernya. Ada kalium yang bersumber memang dari dalam kerak bumi. Nah, kalau mineral organik itu harus dari hewani sama nabati. Nah, ini tadi Mas Bedi ini aku gak dibagi ini gitu. Nah, itu ada Sari. pisangnya ya. Pisang. Apa yang mau jenenge, Bang? Pisang amben. Pentis, Banana pentis. Banana cukup pentis. Iya, banana cukup pentis. Pisang ini kan tinggi kalium. Oh, betul. Iya, iya, Nah. saya pernah dengar itu. Nah. Nah, kita butuhnya kalium yang berasal dari nabati itu. Oh, Sayuran, buah-buahan. Oke. Kita butuh zat besi. Ya, minum seng, tembaga. Kapul. Nah, kita butuh zat besi. Zat besinya kalau dari hewani adalah dari daging merah. Itu yang kita butuhkan seperti itu. Nah, Tubuhnya itu butuh seperti itu. Tubuhnya. Terus manusia belum bisa mengolah anorganik, mineral anorganik diolah menjadi matang belum bisa. jadi pada dasarnya tubuh ini Tetap butuh mineral. butuh mineral, tapi yang bisa Sumbernya. diolah adalah sumbernya yang organik. Enggak. Yang anorganik kasarnya tidak bisa diolah oleh tubuh. Gitu. Benar. Oh, Itu seperti itu. terus Contoh yang simpel aja lah. Mas Bedi ketika nggodok air, betul. Iya. pakai panci stainless, Heeh. pakai produk yang tadi disampaikan sama Mas Bedi, air mineral. Nah, biasanya kan di bekas pancinya itu ada ini keraknya atau kerak. ada bedaknya. Ya, Iya, betul. iya kalau pedaan kayak cewek, jangan tak Iya. bawa bedai Bedaknya panci air itu loh. yang diminum kasarnya. Kalau dulu kan sering orang-orang dulu kan di pinggirnya kan putih semua itu. Itu kadar kapurnya tinggi. Itu kadar kapur. Nah, kadar Yang mineral yang terlarut tinggi. Hmm. Ketika dididihkan, dipanaskan, hanya sekedar mematikan virus atau bakterinya saja. Oke, tapi tidak Kandungan logamnya masih masih larut larut dalam air. Berarti kalau bisa bilang gini, berarti benar dong orang dulu kalau minum air direbus dulu.
apakah sekarang juga masih perlu merebus gitu? Itu pertanyaan ini awam saja kira-kira. Oke, Gimana? kalau dulu mungkin nggak masalah ya, Ya masih oke. nggak masalah. Ketika orang tua kita rumahnya dekat sama persawahan, nah mungkin pestisidanya masih pestisida alami, yaitu kotoran sapi dan lain Iya, sebagainya. betul. Nah sekarang kan sudah pestisida kimia. Wah, Gitu. iya, masuk akal. Kita ya kita berusaha cari kesehatan aja. Ketika kita keluar beli semangka, merahnya apakah merah alami atau Iya, merah banyak. suntian? Betul. Banyak buah-buahnya sekarang dulu berbiji, sekarang nggak ada bijinya. Nah, itu Dulu banyak buah yang asem, sekarang buah manis semua. manis semua. Iya, itu Ya, kan itu. jadi pertanyaan kadang-kadang ya kadang-kadang. Gimana? Nah makanya perbedaan-perbedaan itulah ketika mbah-mbah kita mungkin usianya juga, kalau masalah kematian oke lah, masalah konter ya. Oke. Mbah-mbah kita ada kalanya memang usia sampai puluhan tahun, 90 masih sehat. 100 juga kadang-kadang. Nah ini kembali lagi apa yang masuk ke dalam tubuh kita nih. Kebiasaannya Kebiasaan ya. yang mereka konsumsi. Contoh ya, kebutuhan normal manusia untuk air minum itu sehari 24 jam ya rata-rata 2 liter atau sesuai dengan berat tubuh. Jangan sama saya ini klop ini. Klop ini wis kelebihan berat. Saudara. Kelebihan berat ini. Saudara seperlemaan. Nah, kalau rumusnya berat badan dikali 30 sampai 35 mililiter. Saya 70. Nah, berarti kurang lebih harus 2,1, 2,2,5 Liter. liter. Iya, Ya. 2000. Kalau Mas Benji mungkin ya 2 liter cukup karena ya segini Iya, badannya. badannya. Langsing, tetap. Tadi kelihatan normal, sekarang kelihatan kurus. Ya karena Gara-gara sebelah. berada di sisi yang salah saya ini. Harusnya itu nggak diapin. Jadi kelihatan kurus lagi. Oke, berarti kalau berat badannya misalnya kayak saya sekitar 90-an, berarti sehari harus 90 30 harus ini berarti 3 liter berarti. Hampir 3 liter. ya, 3 liter loh. atau sesuai dengan aktivitas. Sesuai berat badan tubuh dan aktivitas. Wis kelebihan aktivitas nang jopo wis plop wis iya harus Kurang banyu bisa. wah dehidrasi. Dehidrasi. Ada nggak tanda-tanda orang yang sudah mulai dehidrasi itu seperti apa, Roman? Tanda dehidrasi Mulai pucet atau mulai pasti. Kalau kadang pucet pasti. ludahnya sudah mulai kental, mulut pahit kayak gitu kadang-kadang. Yang overall Konsentrasi menurun. Ya. iya. Konsentrasi pasti menurun. nih. Konsentrasi menurun. Iya. Nggak sinkron. Ada orang minta dikasih 100.000, gimana boleh enggak? Oh, ini Bang Dueto. Iya. Makanya sempat ada jargon itu Iya. kan. Ketika dehidrasi, Kesadaran menurun. kesadaran menurun, Ya. Konsentrasi menurun. Oke, Iya. konsentrasi menurun. Terus berguna-guna sih biasanya. berkunang-kunang pasti ya. Efeknya ke situ pasti. itu Mual ya gitu juga. dagangannya Ada kalanya mual juga. itu yang dehidrasi hebat. Sempat Bahaya. muntah. Tanda yang paling gampang itu kalau kita ke kamar mandi. Kalau kita sedang pipi, Warna Kamar mandi urinnya. warnanya warna urin. kuning pekat. Itu Nah, sudah itu mulai dehidrasi kurang itu. cairan. Dehidrasi hebat itu. Dehidrasi Pak. Dan Segera minum tras. keras jawabannya gitu ya. Iya. Segar Segar. diri tuh. saya. Enggak, gini. Kadang dehidrasi ya selain tanpa tanda lemah lemes itu ada juga. Ada. Terus Tiba-tiba gitu. aku lu gak ngelak. Oh iya. Dehidrasi itu bukan karena kita haus. Haus. Asupan tubuh cairan. kita kurang cairan. Haus tidak sama dengan dehidrasi. Ya. Tapi kalau haus, ya memang seharusnya sebaiknya minum. Nah, tanda tadi seperti tadi yaitu ketika kita ke kamar mandi warnanya Pekat. ada derajat warna kuningnya. Kuning pekat ya sudah. Berarti Ya. sudah harus normal. butuh Kalau air. sampai dehidrasi parah, ya harus di NGT atau di infus itu rumah sakit. Nah, Tuh. karena sudah Sampai mungkin pingsan, gitu lah. kalau pakai mulut langsung muntah langsung keluar lagi ya, Ya. karena saya hebatnya gitu ya. Benar. Itu teman-teman, jadi jangan sampai apa dehidrasi. Dehidrasi, betul. Kita kembali ke trust. Ini saya dengar-dengar trust ini meskipun apa ya sudah berapa tahun kira-kira, Omar?
Ada Kita 15 ya tahun. kurang lebih 2005 lah. Oh, berarti hampir 20-an. 20 tahun ya, 20 tahun. Awalnya memang dari Ah, apa ya? Home industri aja untuk pribadi saja. oh, Pendiri-pendiri trust ini orang yang penyakit, orang orang maksudnya yang dengan berpenyakit. Dengan penyakit Penyakit. organ dalam. masa sektornya di situ ya. Ya, Ah, awalnya itu dan mesin kita memang waktu itu ya made in Eropa. Mesin oh, kita. harus didatangkan khusus begitu ya. Ya, akhirnya digunakan untuk keluarga saja, ada proses perbaikan. Setelah ada proses perbaikan coba dikomersilkan. Proses dari awal ini yang memakan waktu 10 tahun ini ya mungkin home industrinya itu loh. Home industrinya Oh, jadi 10 dulu memang tahun. nggak Iya, kepikiran untuk ini jadi yang gimana Iya. gimana enggak. betul. Kalangan Kita pribadi iya, lah. pribadi aja. Pribadi aja. Makanya apa kalau dihitung itu yang cukup lama itu sudah 20 tahun. Benar. Dan sekarang sudah mulai dinikmati mulai dari Medan sampai Merauke. Merauke pernah kita kirim ke Merauke dengan kontainer. Medan juga kontainer 20 pitan. Kalau buat teman-teman ini yang kira-kira pengen tahu lebih lanjut, pengen belajar apa itu air di mineral, terus mungkin apa namanya diferensiasinya, kayak gitu, kemana atau harus bagaimana sih? Oh, bisa nggak kita ngubungin langsung ke Trust gitu? Bisa atau kita chat di Halo Trust-nya, kita ada di IG dan lain sebagainya, nanti kita ada admin sendiri yang langsung nggak jawab. Oh, oke. Berarti di situ juga ada edukasi. Misalnya nih, saya punya kampus nih, Ya. saya ada jurusan air atau hidrologi atau Hidrologi. apalah gitulah, mau kuliah dalam ilmu tentang air gitu, boleh nggak sama Trust? Kerja sama orang itu boleh ya, bisa ya? Enggak, artinya sendiri dari praktisi kesehatan sendiri kan tadi anjurannya seperti itu ya. Nah, minum 2 liter atau 8 gelas atau sesuai dengan berat badan tubuh. Tapi air yang seperti apa? Oh iya betul, air yang seperti apa? Akhirnya seperti kita di Mojokerto sendiri, kita ada beberapa rumah sakit. Setiap kita pergantian direktur rumah sakit, kita SWAT. Kita sowan ke sana, kita mencoba mengedukasikan ini loh dokter, air seperti ini. Dan beliau-beliaunya menerima. Menerima. Dan masih berlanjut Sampai sampai sekarang. sekarang. Sampai sekarang. Dan itu rumah sakit besar semua. Dan maksudnya beliau-beliaunya, Dikenal semua. iya. Nanti kita terus di bawah. Iya. Bisa didapatkan di Iya. operasi setempat. Iya. Catat. Jadi memang dan beliau maksudnya kan mungkin lebih Lebih paham. Iya, lebih paham. lebih mudah untuk diberi paham gitu ya. Benar. Terus kalau untuk mungkin apa relate untuk pemulihan itu tadi kan juga sempat disampaikan misalnya beberapa pondok kita juga berasal dari Testimoni. orang-orang Iya. testimoni langsung. Testimoni beliaunya yang sudah pernah Lah, merasakan. Kalau di rumah sakit sendiri apa namanya apakah disarankan untuk orang-orang yang sedang sakit ini misalnya sedang selesai operasi atau sedang tahap pemulihan itu seperti apa dampaknya gitu kalau kita mengonsumsi ini gitu. Kalau trust ini kan memang secara TDS tadi rendah, tetap asupan mineral kita ya dari makanan, toh. Terus secara pH. Secara Nah, pH tadi sudah sempat singgung. Potensial Oke. hidrogen kita pH-nya pH netral atau pH darah. Nah, pH darah ini bisa dikonsumsi lifetime seterusnya. Nggak masalah. Karena netral ada nih di tubuh nih efeknya Netral di tubuh. netral nih air. Nah, itu pengalian cairan. Tapi kadang kan ada tapi tetap ya misalnya kalau dokter ada mungkin beberapa penyakit konsumsi air putihnya dibatasi gitu tetap harus Bener ada. ada. Ya usia-usia lansia yang degeneratif fungsi organ tubuh, penurunan fungsi organ tubuh, seperti orang jantung dan orang paru, dibatasi. Memang tetap harus dibatasi. Nggak bisa sampai 1 Nggak liter. bisa. Oh, oke. 1 liter itu dalam sehari atau 24 jam termasuk tadi kalau makan ada kuahnya itu masuk sudah hitungan. masuk hitungan. Iya. Masuk hitungan. Dengan cairan yang masuk. Berarti tetap untuk kondisi-kondisi penyakit tertentu ya memang sesuai dengan dokter. Penjual jalan betul. Tapi kalau untuk kondisi penyakit yang mestinya butuh penyembuhan dan seterusnya aman, bebas, tidak ada Aman. masalah. Bahkan mungkin untuk kemarin saya sempat nyebut juga sama Mas Wendy ini juga kalau untuk minum obat ini kan kebanyakan gitu.
culture-nya orang Indonesia gitu makan obatnya kadang-kadang sama pisang, sama roti lah, sama nasi, kadang sama ayam geprek gitu. Nah, ini kan apa namanya sama air di mineral ini seperti apa gitu? Apakah lebih bagus? Aduh, Ibu. Ya kan nggak tahu ya. Tiba-tiba makan ada obatnya Ada gitu. obatnya. Gimana reaksinya kalau sama mineral lebih bagus atau lebih seperti apa? Kalau reaksi obat kita netral aja, nggak ada reaksi Ya gimana? apa ya. Ya memang kebanyakan mungkin putra-putri kita didorong sama pisang, nggak masalah sih. Justru yang nggak boleh minum bareng obat sama susu atau teh manis. Oh, masih oke. Akhir yang terjadi di lambung, obatnya nggak bisa bereaksi, netral. Netral lah. Oh, netral Karena lagi. susunya kandungan lemaknya tadi. Oh, ini penting ini. Kadang-kadang kan ibu-ibu nggak tahu nih. Ya, makanya Pikirnya hati-hati minum obat, susunya, ya. kasih susu sehat, obatnya sehat, susunya sehat, malah Tapi bisa nggak jadi. pikirnya, malah Ya, nggak jadi. nggak jadi untuk proses penyembuhan ke Penyembuhannya malah nggak penyakitnya. Oh, Kasih jeda, kasih jeda. ya kurang lebih 15 menit. Berarti kalau bisa dikatakan disarankan kalau paling bagus minum obat ya dengan air Air. murni, Ya, air murni gitu, Pak. bukan dengan yang lain-lain. Benar. Ya. Gitu. Oke, Wan. Terus apa lagi ya? Mungkin dari Pak Wan, Kalau ngambek kan minum keras bisa sembuh ya? air mulut. Oh, mutu ya. Kasih ini ya, apa namanya souvenir gitu ya? Oh iya, iya. Kasih souvenir itu. Ini mau tanya, Oke, Oh, oke. Mungkin ada yang boleh, bertanya. boleh. Monggo. Mau nggak Pak Kasku? ya sebenarnya tadi mau tanya terkait dengan obat tadi ya. Iya. Apa sih reaksi? Nah, yang ditanya Mas moderator tadi kan efek dari makan obat sama susu ya. Susu. Iya. Sekarang saya lebih ke ini. Apakah ada manfaat lebih ketika bandingannya air keras dengan air yang lainnya ke bahan obat? Atau mungkin dia menjadi stimulus semakin cepat reaksi obatnya itu gitu. Atau justru dia biasa-biasa saja ya. Nah, selama ini kita minum obat itu kan ya air sembarangan bisa jadi teh. Tapi kalau ada pilihan air yang bisa mempercepat reaksi obat ke tubuh itu kan bisa menjadi pilihan kita. Oke, baik. Boleh, boleh Pak Wan. Kenapa? Jadi dari Mas Iwan Jaya Solo. Mas siapa namanya? Pak Kasku. Ya, dulu. Dari Masnya memberikan pertanyaan, kira-kira teras ini kalau untuk minum obat itu dia bisa memberikan stimulus yang lebih cepat, gitu kira-kira, atau seperti apa gitu? Benar. Nah, Ya kalau untuk yang pertanyaan ini kita memang satu memang kita hanya fokus untuk konsumsi. Nah, makanya di brand kita ya tanpa ada kata-kata aja. Benar. Kita belum berani memberikan statement seperti apa karena itu memang harus pakai uji. Ya. Secara kembali lagi karena kita teras ini adalah isinya H2O saja tanpa kandungan mineral yang menyertai di dalamnya. Insya Allah aman, secara resiko aman. Kalau secara fast terapinya kita belum bisa jawab. Tapi paling tidak teras ini tidak merubah reaksi obat Tidak berubah reaksi gitu tubuh ya. ya. Jadi bisa dikatakan lebih aman Lebih atau aman. tidak berdampak pada reaksi obat gitu ya. Oke. Dari beberapa rumah sakit yang ada di Mojokerto sendiri, ya dari beberapa pasien yang sudah masuk batu ginjal yang kedua, mau menginjak operasi yang ketiga dan ini sudah menghabiskan 1 Fortuner ini. Untuk biaya berobatnya, biaya operasinya gitu ya. Nah, mau menginjak operasi yang ketiga ini ada di daerah Lamongan, dapat saran sama saudaranya. Coba kamu minum teras. Tapi sudah proses periksa-periksa. Nah, alhamdulillah selisih 2 minggu itu air batu ginjalnya luruh. Misal sekarang hari Jumat opname kan, seandainya di Sabtu itu operasi, berarti kan 1 hari 1 malam udah opnam. Gitu. Nah, ketika Jumat ini opname masuk dicek lagi, kok hasilnya di ginjalnya nggak ada batunya, Habis seluruh. luruh. Dokternya kaget,
Kenapa? Jenengan minum apa? Kedukun Minum obat mana? apa? Iya, bener. Kedukun mana ya? Iya. Sentra. Iya kan. Semalam ada kok sekarang enggak ada. Iya. Ya. Ternyata jawabannya Ya, durasi 2 minggu tadi, selama 2 minggu. Menunggu operasi Tapi tadi. operasinya kan ketika kalau BPJS kan memang ada jadwalnya ya. karena kan Kamarnya dan lain gitu kan, sebagainya, gitu gitu loh. ya. Yaitu proses menunggu 2 minggu. Inilah dia terapi trust, luruh hakikatnya. Hanya dalam waktu 2 minggu. Ya, pecah. Akhirnya Keluar dalam air dengan sendirinya. air kecil. Dan beliaunya juga bisa diwawancarai juga sih. Kalau suatu saat jadi narasumber, Siap, siap. 2 kali habis 1 Fortuner. 2 kali Habis habis 1 Fortuner. Diganti hanya dengan trust 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Harusnya trust harga Fortuner berarti. Oke. Jadi memang apa namanya sangat ini sekali ya. Amazing sekali. Memang seperti itu. Ya, karena ya itu tadi kita memang isinya di dalamnya memang hanya H2O saja. Apakah ini, Uman? Ini kan air demineral. Ya. Sedangkan batu ginjal yang ada di dalam tubuh itu kan sifatnya dia kan mineral yang menjadi kerak gitu kan. Ya. Apakah demineral ini mempunyai sifat dia lebih mengikat mineral-mineral yang tidak terlalu oleh tubuh, dia mengeluarkan gitu. Memang gitu. Benar. Seperti apa? Contoh sederhananya kita kembali lagi ke panci tadi. Panci yang sudah bergerak tadi, coba digodok dengan air teras, airnya jadi keruh. Bukan terasnya yang jadi keruh, terasnya itu mengikat mineral yang menempel Nempel di panci panci tadi. tadi. Waduh, jangan Peluru. Ini bisa jadi buat nyuci panci sama mama ya. Kompor-kompor yang kotor, nyucinya pakai teras aja gitu. Kalau orang kaya kan bebas mandi pakai tas juga boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Oh iya ya, lupa. Pesennya saya. galonan ya. Iya. Ordernya galonan ya. Tagihan nanti. Nah, Bisa itu gitu kalau ya? diilustrasikan ke organ tubuh kita, nah, kalau semakin lama akan menggerus, akan mengikis penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Seperti tadi, kalau memang kita ada batu ginjalnya ya, batu ginjal itu bisa dimulai karena tadi dehidrasi. Bisa jadi pH terlalu tinggi. Gitu. Penumpukan. Kalau penumpukan pH di dalam apa ini pergelangan di persendian, Betul. asam aurat ini. Asam aurat. Iya. Makanya enggak boleh. Nah, kalau menumpuk di ginjal, pengkristalan di ginjal akan menjadi batu ginjal. Oke. Nah, dengan trust ini semakin lama akan digerus pelan-pelan, digerus. Contoh yang Bapak tadi, pasien dari Lamongan. Kebetulan kristalnya mengendap di Ginjal. saluran ginjal. Diterapi dengan trust bisa sembuh. Buruk gitu. Berarti boleh dibilang maksudnya untuk teman-teman atau pemirsa di rumah yang ada asam aurat, ada kolesterol gitu mungkin atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tubuh yang asam, mudah sakit gitu pakai ini juga bagus. Bisa. Insya Allah bisa pulih. Tapi ini bukan obat teman-teman. Bukan. Ini memang betul-betul air murni. Gitu ya. Dulu kita ada tagline kita memperingan kerja ginjal. Nah, secara peraturan kita memang nggak boleh. Ya udah kita ngikuti aturan. Oh. Berarti kan seolah-olah bisa menyembuhkan. Iya. Tapi pada kenyataannya iya. Padahal seharusnya memperingan kerja ginjal. Iya. Karena kita air murni. Cuma mungkin karena kalau Aturan. dibuat tagline, iya. Birokrasi di Wow, kita. ngapain lo? Ini kan banyak temennya yang lain itu mungkin ada kesetaraan dan Akhirnya kita seterusnya. turunkan lah Akhirnya tekniknya. Cuma kalau kita secara offline ini sih bisa lah ini untuk kesehatan ginjal, untuk memperingan kerja ginjal itu bisa. Tapi memang betul, ini memang betul untuk memperingan kerja ginjal. Ya memang sesuatu hal apa namanya yang sempat saya singgung tadi ketika dia mengikat apa namanya mineral-mineral yang tidak larut, ya otomatis kan mempermudah kerja ginjal. Ya. Iya, sama dengan misalnya sebetulnya pepaya misalnya, itu kan mempermudah kerja usus. Karena banyak serat kan gitu juga Iya, sebenarnya kan sama aja. Gitu kan. Cuma Pada mungkin intinya kalau di air demineral ini kan senyawanya kan dia netral. Nah, biasanya ada kaki-kakinya. Nah, ketika disandingkan dengan produk yang untuk mengikat mineral tadi, contoh digodok air, merebus air, nah dia akan mencari kaki pasangannya.
Kaki pasangannya gimana? Dia H2O itu akan melepaskan sinyal plusnya, plus 2 kali untuk menarik kerak-kerak yang ada di dalam panci. Sehingga air yang tadi awalnya trust TDS-nya kita 3 dituangkan terus direbus. Setelah itu biarkan dingin, diukur TDS-nya, trust Naik. TDS-nya menjadi naik. Kandungan logamnya Ya, naik, Karena pasti logamnya tinggi. sekelilingnya Ya. ikut larut di Ya, dalam air. setelah Mengikat Ya. yang ada di tadi. Jadi H2O-nya yang melepaskan ion positifnya, plus-plusnya itu. Dan itu menarik sekitarnya tadi, Sekitarnya logam tadi. itu ya. Oke. Makanya contoh sederhana itu di alam bebas kita ini apa ya? Antioksidan, radikal bebas. Contoh paling sederhana radikal bebas, kita potong buah apel, kita biarkan kuning. Teroksidasi gitu Teroksidasi. kasarannya, iya betul ya. Nah, Teroksidasi. berarti walaupun ruangan tertutup yang menurut kita tidak ada Bersih. bakterinya bersih, tapi tetap ada radikal bebasnya. Nah, apel itu sebagai ion positifnya, Heeh. dia cari pasangannya. Ion negatif. Nah, negatifnya radikal bebas itu. Itu berarti kasarannya kalau buah salah satunya apel itu Contoh sederhana kan itu. Sederhana, Iya. Putih ke kuning menangkal nih. Nah, menangkal radikal bebas. Bebasnya. Itu juga sama. Yang ketika trust juga sama seperti itu. Berarti bisa dibilang salah satu manfaatnya dia juga bisa menangkal radikal bebas juga. Ginjal. Oh, itu ya. Nah, ada satu lagi. Oke. Kita 8 manfaat yang lainnya itu ini untuk ibu-ibu ini. Kenapa ini? Bapak-bapak nggak seneng biasanya. Bapak nggak seneng. Bapak dari hasilnya. Oh, untuk ibu-ibu. Memperlambat penuaan dini. Nah, Wah. Nah, bapak kan senang bojone ayu. Nah, itu loh. Tapi orang yang sudah dulu. muda Keceplosan deh. klasifikasinya itu tadi. Klasifikasinya, iya. Betul. Enggak, kata Cerawan kan kalau minum ini kan awet muda. Awet muda. Kan kasihan bapak-bapak tak ganti-ganti. Keceplosan. Tapi itu digunakan untuk spraynya. Untuk Spray. spray. Nano spray yang itu. Tidak harus diminum, bisa juga untuk perawatan muka gitu. Benar. Berarti Kita bener tadi buat mandi Nah, sama cakep. tambah jodoh punya gitu loh. Iya, makanya cakep ini sering mandi pakai teras berarti. ya, dulu sebelum masuk pertama kali Mandi Dapat dimandikan dulu. di kopi sih. Disucikan dulu ya. Disucikan di dulu. depan Iya, pabrik itu negatifnya hilang. disucikan dulu. Akhirnya Wah, muncul. Saya perlu main ke sana ini dimandikan dulu ini pakai teras. Iya. Ada gini. Gini. Nggih, boleh. Kita satu tangki, full satu tangki kapasitas rata-rata 7.000 lah. Ada 7,1. Nah, dari 7.000 liter ini yang terpakai adalah 75%. Terpakai ini. Nah, sisanya? 25% limbah kita. Yang dimaksud limbah ini seperti apa? Karena TDS-nya tinggi. Oh, Itu tadi Jadi ada- dari 60 kita siap saji menjadi Dengan 3 ada maksimal. proses Ya. itu tadi. Penyaringan. Dan 20% akhirnya menjadi limbah. Limbahnya ya tadi yang dilakukan Mas Wendy masuk ke kamar mandi. Ya ini jadinya nih, jadinya seperti ini nih. Masih cakep berarti ya. Asik. Awet muda. Nah, ketika tandon air kita penuh masuk ke saluran sawah. Berarti tidak ada yang mubazir. Tidak. Meskipun saya rasa TDS 60 masih sering dipakai juga di beberapa tempat untuk masih aman juga. Masih. Cuman Masih mungkin aman. produknya Trust ini dibuat lebih eksklusif Ya, lagi, lebih premium. Oh. Lebih premium dengan harga yang Itu tadi minimal. ekonomi, Yang saya jangan-jangan dengan manfaat seperti ini harganya berat gitu atau gimana gitu, Iya. bisa dijelaskan. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu ya. Oke, Mas Wendy. Jangan kalau ngomong jauh ini, Iya. itu kan mahal mungkin gitu. Makanya Monggo, kita Mas Andi. termasuk kita menggandeng beberapa UMKM dan toko-toko yang menengah ke bawah ataupun menengah ke atas juga ada sih. Cuma kita lagi fokus ke UMKM. Termasuk teman-teman dari grup MBG ini sudah mengetahui juga kualitasnya seperti apa, kami presentasikan. Termasuk presentasi harganya juga. Oke. Kalau harganya tidak bersaing, tidak mungkin kami bekerja sama
rutin Nggak dengan mungkin MBG ini sama punya mencintai project seperti ini. iya. Sama digintili gimana-mana gini Iya, kasarnya kita ya. sama MBG ini ada project besar sih untuk Oke. membesarkan trust juga. Makanya ketika harga kita tidak kompetitif, tidak mungkin lah kita bisa menggandeng rekan-rekan pengusaha-pengusaha ini untuk berkolaborasi dengan kita menjualkan trust dan memperkenalkan trust ke khalayak ramai. Oke. Jadi secara harga, Ini teman-teman dari mana kalau boleh tahu? monggo mungkin di adren Pak Andi Dari ini MBG. ketua MBG. ya. MBG MBG yang dari Pak Prabowo atau yang dari Trust? Beda. Beda ya. MBG dari mana ini? Ya, jadi Kira- MBG itu kita punya gerakan sendiri. Oke. Jadi namanya Market Business Group. Market Business Group. Yang Oh. tergabung dalam satu grup itu adalah semua pengusaha atau kelompok, mulai dari pemula, menengah, dan maju. Mulai yang kecil, sedang, dan besar. Oh. Nah, jadi kita kolaborasi, akhirnya kami buat kegiatan yang sekarang sedang bekerja sama dengan Trust. Oh. Nah, kebetulan Trust ini luar biasa. Iya ya, gimana Kualitasnya kemarin sudah kita diperlihatkan, terus harganya juga masuk. Jadi kalau kita itu punya ini, mudah didapat, harganya murah, dan menyehatkan, itu aja. Oke. Sudah selesai, itu aja bagi kami. Cocok. Itu komplit. nah, itu cukup bagi kami, dan itu terus ada. Ada di Trust ya. Ada di Trust. Ada di trust, Oh. alhamdulillah. Berarti teman-teman kalau misalnya butuh meningkatkan trust lagi, kemudian lagi bisa ke teman-teman MBG juga. Oke, ya betul. Oke. Termasuk kalau mau ke agennya juga ke beliau-beliaunya ini, bisa. Bisa Di siap. bawah naungannya beliau-beliau ini diperbesar Ya. bersama-sama. Ya, Bisnisnya bersama. memang bisnis UMKM ya. ya UMKM. UMKM. Betul. Produk-produk. Selain maksudnya ya tidak hanya air saja, atau memang fokus di Betul, trust. semuanya. Full semua. Full semuanya. Semuanya. Oh. Jadi kita memang pendampingan sama pembinaan. Nah, toko-toko selain kita kan juga pemilik toko sendiri. Nah, jadi kita dengan dinas, kebetulan dengan trust, nanti juga dengan yang lain gitu. Oke. Nah, salah satunya nih trust ini yang kita gandeng. Kita ingin Mantap. membentuk ekosistem UMKM dari mulai level paling bawah sampai ke Ya. yang lebih mudah mendapatkan dana dan manfaat kesehatan dan kita. Ya. Oke. Dari Siap. Ini testimoni langsung loh ini. Ya. Langsung, Ya. tanpa rekayasa, tanpa skrip. Ini mohon maaf, Bapak ownernya Trust ini Mas Wendy sama Pak Wawan besok bisa dipertimbangkan untuk Naik gaji. promosikan. Oke. Mungkin terakhir dari Mas Wendy atau Pak Wawan untuk teman-teman yang di rumah ada yang mau disampaikan apa? Oh baru satu. Apanya? Yang penuhan dini terus kelanjutannya. Oh iya. Oh, penuhan dini. Selain penuhan dini. Oh belum. Apa aja ya, saya juga lupa. Satu memang kita air murni kita. Harapan manfaatnya. Terus penuaan dini kita sudah bersertifikat semuanya. Apa saja Pak? Kita dari SNI SNI udah pegang kantongin. ISO 2008 2012 ISO yang ISO. keamanan pangan yang paling tinggi sudah kita dapatkan. Oke, ISO kantongi. Terus apa lagi Mas Taufik? Halal. ISO 22.000. Nah, sorry. Terus apa lagi? 8 manfaat kita BPOM sudah. BPOM masuk juga SNI sudah. BPOM itu secara halal sudah. Otomatis. Halal juga otomatis. Iya. Cuman air, masa ada halal. Air putih Dapat yang nanti jenengan sebut tadi itu halal itu. Ya. Oh iya, memperlancar metabolisme. Memperlancar metabolisme. Tadi kita adalah air murni, memperlancar gitu metabolisme. Yang selanjutnya kelima Detoksifikasi. mendetoksifikasi Heeh. yang ada di dalam tubuh, Tenang. memperlancar pencernaan. Oke. Berarti nggak usah bersih bikin air detox ya. Ngirisi jeruk, ngirisi pohon nangka, dimasukin botol. Ini ada sudah pakai Trust aja ini. Trust. Sudah. Untuk Itu kecantikan nih punya kalau untuk kecantikan itu biasanya kan ibu-ibu ada alatnya itu ya, Spray. spraynya. Pakai spray. Itu airnya pakai Trust. Gitu saja. Tanpa dicampur apa-apa. Iya. Eh, Di salonnya panjenengan bisa dipraktekkan nanti. Terasa lebih segar nanti. Air aja ya, air keluar. airnya aja air Trust. Ada lagi testimoni teman-teman dari Malang, Trust ini digunakan untuk membersihkan alat kesehatan rumah sakit. Pakai galon. Oh, betul. Terutama juga
dokter gigi. Itu kan eh, selangnya itu tipis, serambut terus ada lubang-lubangnya. Nah, karena trust ini tidak berkorosi. Oh, Gitu. jadi dia lebih milih ini karena tidak Digunakan merusak juga, alatnya. merusak alatnya. Iya, ada mineral itu tadi. Oke. Ini testimoni yang Sampai baru-baru segitunya, kita ya? dapat ini. Karena perkembangan-perkembangan dengan banyaknya kita menggandeng UMKM, kita menggandeng dinas instansi dan sebagainya. Itu masih kecil yang mencoba. Nah, ini juga pengalaman bagi kita, artinya kita mencoba menggedok tularkan. Nah, ini loh bisa untuk mencuci alat kesehatan. Oh, jadi bisa banget nih buat teman-teman dokter, perawat, bidan kalau untuk mencuci Masuk airnya salah salon satunya kecantikan, salon-salon Iya. kecantikan bisa. salon-salon kecantikan di warung-warung. Jadi biasanya kalau masuk siang-siang daripada Kumus-kumus. masuk kumus-kumus, Semprot. dulu. Jadi biar makan tambah seger gitu, Iya. makan tambah lahap gitu kan. Boleh ide Siap. baru ini. Siap. Oke. Baik, buat cuci muka kembali. Siap. Awet muda. Siap. Bos. Monggo. Tapi kan kalau cuci muka terlalu banyak yang tumpah, pakai spray aja. Spray. Nah, Oh, jadi meskipun gitu ndak oportunis loh ini Pak Wawan ini. Kalau di motor jangan langsung dengan tumpah, pakai spray saja. Bijak sekali ini. Alirannya beda sama kita. Iya, yang lain kalau iya, Mandi. kalau bisa pakai mandi. lebih lagi akhirnya. Tapi ndak bermanfaat, malah membaca jatuhnya ini. Ndak oportunis, langsung pakai spray aja biar seger gitu. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman? Tas ini ada kemakan berapa? Oke. Oh iya, kemasannya mungkin. Kemasannya seperti apa? Oke. Kita kemasan paling kecil ada yang di cup ukuran 120. 120 mili ada. Yang bulat Yang bulat, biasanya untuk kondangan itu. Iya. Di atasnya sedikit ada yang 220. 220 yang sekarang gelas lagi minuman viral ada, nih. iya. Nanti bisa ditampilkan di sini. Iya. Ditanya naik Iya. aja. Terus yang atasnya sedikit juga ada 330 330 ada. Ya. Oke, buat lari-lari, buat olahraga pas kayaknya ini. Kalau yang olahraga kita ke atasnya lagi yang sporty pack 600 mili. 600 Ini mili. sporty Oh, pack. Oke, yang ini yang sporty pack. Iya, betul. Oke, 600 mili. Untuk lari-larian lah. Lari-larian, oke, Iya. oke. Kalau yang Atasnya lagi 1,5 liter seperti yang lain juga yang kita juga ada. 1,5 ada. Benar. Masuk ada. galon juga kita juga. Kemasan galon juga ada. Betul. Oh, ya, berarti semuanya kemasan sudah Kita ada tersedia, ya. tergantung jenengan mau Sesuai kebutuhannya untuk seperti apa. apa. Iya. Oke. untuk kondangan bawa 1,5 liter ya jenengan. Ya, ya nggak apa-apa. Ya. Satu kardus ya nggak apa-apa. Apa? Terus ada kos aja. Kalian. Untuk yang Waktu nanti- kemasan cup kita juga ada. Kemasan cup Yang gelas itu 240 ml itu kita juga 240. selain yang botol itu. Iya. itu Oh, juga yang kita botol ready 220 juga. ada, yang cup 240 Iya. juga ada. Dan itu semua bisa didapat melalui rekan-rekan MBG juga. Semua sudah lewat MBG sudah bisa. ready semua di tokonya beliau. Seluruh kemasan Iya, siap seluruh didapatkan. kemasan. Di mana saja ini? Dari mana saja kalau boleh Jombang tahu? Barat ada Bandar Kedung Mulyo, Perak, Jombang Jombang Selatan Barat. ada Ngoro, ada Sumobito, dan ada Mojokerto. Mojokerto. Berarti Iya. Jombang all around sudah All around. semuanya ya. Sudah ada di Selatan, tokonya. Selatan, Timur, Barat ada. Oke. Itu teman-teman. Cuman kemarin saya diborong sama ibu staf ahli sama ibu info dari Mojokerto. Habis diborong sama Ibu Staf Ahli dan Kominfo dari Mojokerto. Alhamdulillah. Sukses selalu buat Dan ini Ibu. lagi repeat order lagi nih. Repeat order lagi. Iya. Alhamdulillah, semoga jadi member tetap ya nanti. Dan menular ke staf ahli yang lain. Staf ahli yang merasakan Manfaatnya. khasiatnya. Oke. Kalau mungkin terakhir dari Mas Wawan ada yang mau disampaikan untuk teman-teman di rumah? Oke. Kalau dari kami ya tetap asupan kebutuhan air minum itu 2 liter atau sesuai berat badan tubuh itu supaya dicukupi. Sebab apa? Beberapa bulan terakhir yang di Sutomo di Rumah Sakit Sutomo lagi kebanjiran usia pra remaja sudah cuci darah. Di Sutomo ini bisa Karena apa? Karena asupannya benar cairan tapi bukan air putih. Oke. Hindari pemanis, hindari fruktus, hindari pengawet gitu loh. Nah, kita supaya mendikte anak kita jauhi atau sebisa mungkin minuman bersaset. Oke.
kalau memang tidak bisa menghindari, paling tidak seminimal Ya, mungkin. seminimal mungkin. Kalau dari Mas Budi, Kalau saya tetap sih Betul. dalam bisnis kejujuran dan keterbukaan yang paling utama. oke. Dan yang kedua, Aduh, berat itu. akhirnya di usia-usia yang sudah muda Pak. Iya. Ya, sudah muda. Sudah muda seperti Kalau gitu. bukan kita yang aware terhadap kesehatan tubuh kita, siapa lagi? Betul. Makanya kita mulai kok. Oke. Intras. Oke, bukan trust. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir perjumpaan kita kali ini. Obrolannya sangat menarik sekali. Jangan lupa untuk saksikan kembali Mampir Ngopi hanya di Taman Sari Jogoloyo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hilangkan lagi Pak Wawan ya. Terima kasih Devi. Alhamdulillah. Trust diambil dari sumber air pegunungan terpilih, dialirkan melewati hipermembran dengan diameter 0,0001 mikron, yang dapat menyaring berbagai mineral anorganik yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Trust, air murni menyehatkan. Trust, saatnya jadi sehat. Saat tubuh bergerak, tubuh butuh yang murni dan menyegarkan. Mojo Trust, air minum sehat untuk setiap aktivitasmu. Mojo Trust, air murni menyehatkan. Acara ini dipersembahkan oleh Dolan Jajan Jagongan ke Taman Sari Jogoloyo aja.